Ya, shalom Bapak Ibu, jemaat yang kasih Tuhan. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali dikumpulkan di tempat ini. Walaupun kita masih di rumah masing-masing ya Bapak Ibu ya. Mari kita sama-sama kita mau siapkan hati pikiran kita. Hari ini kita mau menyembah Tuhan dan terlebih lagi kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama ambil sikap teduh sejenak di hadapan Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Saya undang setiap kita untuk boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Amin. Saya undang kita semua untuk boleh duduk kembali Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan. Ya, bersyukur Bapak Ibu pada pagi hari ini kita boleh kembali bertemu, kita boleh kembali bersekutu bersama-sama dengan Tuhan di dalam ibadah online Bapak Ibu. Biarlah ibadah ini tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu ya. Kita mau sama-sama kita angkat satu pujian. Pujian ini mengatakan bahwa ku ada sebab hanya karena anugerah Tuhan. Biarlah Bapak Ibu apapun kondisi kita mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Bahwa kalau kita masih ada sampai pada hari ini, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Itu semua hanya kebaikan Tuhan bagi setiap kita. Mari kita mau mengucap syukur sama Tuhan pada hari ini Bapak Ibu. Ku ada sebab hanya karena anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Ya Yesus, sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita angkat pujian ini dari awal jemaat yang kasih Tuhan. Ku ada sebab hanya karena anugerah Tuhan. Sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Yesus, Yesus terima kasih. Amin. Hanya karena anugerah-Mu Tuhan buat hidup kami sekarang. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Thank you Jesus,
Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Terima kasih Yesus. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Tuhan, kalau kami boleh ada sampai pada hari ini Tuhan, kami yakin dan kami percaya itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Itu semua hanya karena kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Tuhan, ajarkan kami Tuhan untuk boleh menghargai hidup kami Tuhan. Dan biar Tuhan di dalam setiap kehidupan kami yang Tuhan berikan ini, itu bisa menjadi berkat Tuhan bagi setiap orang Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, pimpinlah hidup kami ini Bapa. Dan biar Tuhan Kau juga boleh pimpin Tuhan ibadah kami ini Bapa dari awal sampai kepada akhirnya. Biar Tuhan di dalam setiap puji-pujian kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, nama Engkau saja yang kami tinggikan Tuhan, nama Engkau saja yang kami sembah Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar bagi hidup kami. Pimpin Tuhan ibadah ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, kita mau sama-sama mengikarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan ya. Bersyukur pada hari ini kita boleh kembali dikumpulkan di tempat ini. Kita mau angkat satu pujian Bapak Ibu. Pujian ini mengatakan bahwa masuk hadiratnya dengan penuh ucapan syukur, masuk gerbangnya dengan puji-pujian. Mari Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan yang ada di rumah, kita boleh sama-sama bersuka cita. Kita mau angkat pujian ini sambil bertepuk tangan Bapak Ibu ya. Kita mau angkat pujian ini, masuk hadiratnya penuh dengan ucapan syukur, masuk gerbangnya dengan puji-pujian kepada Tuhan. Amin. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersuka cita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan kita terangkat, amin. Tuhan hadir di dalam setiap puji-pujian kita, pujian umatnya. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Kita katakan masuk hadiratnya penuh dengan ucapan syukur. Kita mau masuk gerbangnya Tuhan dengan puji-pujian. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur,
gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru. Bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata di dalam setiap puji-pujian kita. Amin. Saat tangan menyembah dan tangan kami terangkat kepada Tuhan. Amin. Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata di dalam pujian. Amin. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Amin. Yesus hadir di dalam setiap puji-pujian kita. Pujian umatnya. Amin Bapak Ibu. Dimanapun kita berada Bapak Ibu. Baik kita yang masih ada di rumah masing-masing Bapak Ibu. Tapi biarlah setiap puji-pujian kita Bapak Ibu. Dan setiap tangan-tangan yang terangkat, itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Ya mari sama-sama sekarang kita mau siapkan hati kita. Kita mau tenangkan pikiran kita. Kita mau belajar oleh kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Kita mau angkat satu pujian Bapak Ibu. Pujian ini mengatakan bahwa kuatkanlah hatimu Bapak Ibu melewati setiap pencobaan. Kita tidak bisa memilih kita berada di dalam kondisi seperti apa Bapak Ibu. Tapi kita bisa memilih kepada siapa kita mau berpegang Bapak Ibu. Dan biarlah kita boleh terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kuatkanlah hatimu melewati setiap pencobaan. Tuhan Yesus masih sanggup menopang setiap kehidupan kita Bapak Ibu. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti berharap kepada Tuhan Bapak. Harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah kepada Dia, satu-satunya juru selamat. Dialah Allah Immanuel, Allah beserta dengan kita. Marilah kita berpegang teguh kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan sumber pengharapan kita. Kuatkanlah hatimu melewati setiap pencobaan. Kuatkanlah hatimu lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Amin. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percaya
pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangan yang maha kuasa tidak kurang panjang untuk menopang hidupmu Bapak Ibu. Amin. Terima kasih Yesus, Tuhan masih sanggup. Sanggup, percayalah kepada Dia. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Dia tak tinggalkanmu. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tak tinggalkanmu. Dia tidak meninggalkan kita Bapak Ibu. Dia tak tinggalkanmu. Kita memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Asalkan kita mau percaya kepada Dia. Marilah kita mau percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan kita Bapak Ibu. Sebagai satu-satunya sumber pengharapan kita. Hatiku percaya kepada Engkau Tuhan. Percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya Tuhan. Amin. Ajarkan kami percaya kepada Engkau Tuhan sebagai satu-satunya sumber pengharapan kami. Percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya. Selalu ku percaya. Amin Tuhan. Kami percaya kepada Engkau Tuhan. Selalu ku percaya, selalu ku percaya. Ku percaya. Shalom saudara-saudari yang kekasih, pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Topik kita pada hari ini adalah bangkit dari tekanan. Sebelum kita membaca dan kemudian bersama merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh beribadah kepadamu dan bersama-sama kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan, berbicaralah supaya diri kami sungguh-sungguh diteguhkan dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Pakailah hamba-Mu yang lemah, jadikan saluran berkat firman-Mu untuk setiap kami. Berkati Tuhan supaya firman Tuhan penuh kuat kuasa boleh masuk ke dalam hidup kami, boleh menjadi penuntun pemimpin hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudari sekalian kita membuka Alkitab, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab 2 Korintus, kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 18. Topik kita pada hari ini bangkit dari tekanan. Bacaan firman Tuhan diambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayat 18. Karena ini bagian yang cukup panjang, saya hanya akan membacakan beberapa bagian saja dari firman Tuhan ini. 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa.
Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kemudian saya akan teruskan di ayat 16 hingga ayat 18. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Saudara-saudari yang kekasih, saya sengaja memilih topik bangkit dari tekanan. Karena saya tahu bahwa hari-hari ini kita mengalami banyak sekali tekanan. Gara-gara COVID ini, gara-gara PSBB, gara-gara kehidupan kita yang sekarang menjadi begitu terbatas, kita mengalami banyak sekali tekanan. Bukan saja kita takut, khawatir karena terjangkit oleh penyakit COVID-19, tapi juga karena ada berbagai tekanan-tekanan lain. Kita menjadi jauh lebih stres, juga karena masalah-masalah ekonomi yang ada dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita tahu semakin merosot, bahkan banyak saudara-saudari yang kemudian kehidupan ekonominya sudah sangat turun, perusahaan-perusahaan ada yang sudah mulai ditutup, bahkan banyak yang sudah diambang bangkrut. Banyak sekali kesulitan, banyak sekali tekanan. Tapi saudara-saudari yang kekasih, kita harus belajar bagaimana bangkit dari kesulitan dan tekanan. Karena itulah pada hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari kehidupan Paulus. Kita ingin juga belajar bagaimana bangkit dari tekanan. Saudara, mari pertama-tama kita melihat kondisi Paulus yang kita baca di bagian 2 Korintus pasal yang keempat ini. Kondisi Paulus. Apa kondisinya pada saat itu? Ada beberapa yang dapat saya ringkaskan. Yang pertama, saudara sekalian, jelas sekali Paulus pada saat ini sedang mengalami tekanan dan aniaya. Dia mengalami tekanan yang sangat berat. Dia mengalami penganiayaan yang luar biasa. Dan itu digambarkan di ayat ke-8 dan ayat ke-9 yang tadi kita sudah baca. Apa yang dia katakan di bagian itu? Dia mengatakan dia ditindas. Kami ditindas di dalam segala hal, kami ditindas. Kami habis akal katanya. Kami dianiaya, kami dihempaskan. Itu adalah gambaran mengenai dirinya. Dia pada saat itu bersama teman-teman pelayanannya ada di dalam berbagai-bagai kesulitan. Salah satu yang paling berat adalah penganiayaan. Baik dari orang-orang Yahudi dan khususnya juga dari orang-orang Romawi. Dari orang-orang yang membenci Tuhan, yang membenci gereja. Orang-orang yang tidak suka kepada pelayanan Paulus. Tapi juga ada tekanan-tekanan karena Paulus harus melakukan perjalanan yang panjang, yang berat, yang jauh. Dan kita tahu pada zaman itu kendaraan sulit. Dan bahkan sangat-sangat primitif. Perjalanan yang sangat sulit karena jalanan yang tidak begitu bagus. Dan perjalanan jauh. Belum lagi Paulus kita tahu juga kondisinya bukan orang yang sehat bugar. Dia orang banyak sakit penyakit. Dia juga menghadapi banyak orang-orang yang mengkhianati dia. Nah saudara, semua itu digambarkan dalam kata-kata yang dia pakai. Dalam segala hal kami ditindas. Itu kayak dijepit. Bahkan disampai dia mengatakan kami habis akal. Atau seperti nggak tahu lagi mau kemana. Nggak tahu lagi pintu apa yang terbuka. Kami dianiaya. Dan itu jelas mendatangkan sakit. Mendatangkan penderitaan. Dan kami dihempaskan. Saudara tahu dihempaskan. Itu dijatuhkan ke lantai. Itu kondisi dia. Dan dia gambarkan tekanan-tekanan yang sangat luar biasa. Seperti demikian. Namun bukan hanya tekanan. Bukan hanya banyak tekanan-tekanan di luar terhadap dirinya. Ada penganiayaan, ada pengkhianatan. Ada orang-orang yang tidak suka dia. Ada masalah ekonomi, masalah perjalanan yang berat. Tapi kemudian dia mengatakan apa? Kondisi Paulus. Bukan hanya ada tekanan, ada aniaya. Dia melihat ke dalam dirinya pun dia merasa dia adalah orang yang lemah. Dia orang yang gampang rusak.
Maka yang kita baca tadi, kita memperhatikan dia menggambarkan dirinya seperti apa. Bejana tanah liat, ayat ke-7. Dia menggambarkan dirinya itu seperti alat yang dibuat dari tanah liat. Dan saudara tahu betul, walaupun mungkin hari ini kita jarang-jarang lagi melihat alat-alat atau bejana-bejana yang dibuat dari tanah liat. Tapi kita tahu betul bejana tanah liat itu bejana yang mudah rusak, mudah pecah, barang yang lemah. Dan Paulus ingin mengatakan dia bukan pahlawan gagah perkasa. Dia bukan orang yang kebal terhadap senjata, terhadap penyakit, terhadap tekanan. Dia bukan orang yang sepertinya punya kekuatan, punya kemampuan yang luar biasa. Sehingga segala tekanan dia tidak rasakan apa-apa. Segala sakit penyakit, wah dia lepas. Enggak. Dia tahu dia orangnya lemah. Dia juga mudah rusak. Saudara bayangkan kalau gambarannya seperti bejana tanah liat. Jatuh, pasti pecah. Itu bejana tanah liat. Bahkan saudara bukan hanya itu dia menggambarkan dirinya. Kemudian dia juga mengatakan apa? Tubuh fisiknya pun semakin lemah. Jadi secara mental dia ingin menggambarkan, saya ini kayak bejana tanah liat. Saya bukan Superman. Saya bukan manusia baja. Saya ini kalau jatuh pun bisa gampang pecah. Tapi kemudian dia juga mengatakan fisiknya itu lemah. Di ayat 16 yang kita baca, tadi dia mengatakan manusia lahiriah kami semakin merosot. Manusia lahiriah, berarti manusia fisik, tubuhnya semakin merosot. Merosot karena apa? Ya usia, jelas bisa membuat tubuh makin lemah. Tapi juga karena Paulus memang banyak melakukan perjalanan yang sangat letih, yang sangat lelah. Membuat tubuhnya juga lebih cepat lagi menjadi lemah. Belum lagi karena Paulus memang ada sakit penyakit. Belum lagi karena tekanan-tekanan mental yang jelas bisa membuat tubuh menjadi lemah. Dan kita tahu juga memang saudara kehidupan pada zaman itu, kehidupan yang sangat-sangat sulit. Sehingga kalau badan tidak cukup kuat tapi harus mendaki gunung, turun bukit dan sebagainya, perjalanan yang berat, jelas itu menghabiskan banyak sekali energi. Dan dia mengatakan tubuh jasmani dia juga semakin merosot. Semakin tua, semakin letih, semakin lemah. Jadi saudara kita bisa membayangkan kondisi ini. Ada tekanan, ada aniaya. Tapi dari dalam Paulus sendiri sadar dia bukan manusia baja. Dia juga sadar tubuhnya semakin lemah. Jadi kalau kita lihat saudara-saudari sekalian, kira-kira kesimpulannya apa? Mungkin kita akan berkata, menyerah. Ya sudahlah, mau apa lagi? Tidak kondusif. Lingkungan menekan, kondisi lemah. Ya mungkin persis kayak kita pada hari-hari ini. Tapi apa yang Paulus katakan? Apa yang Paulus katakan? Saudara sekalian, saya simpulkan begini. Paulus tidak menyerah. Dia mengatakan, pasal 4 ayat 1 yang kita baca, karena itu kami tidak tawar hati. Ayat 16 dia ulangi lagi, kami tidak tawar hati. Dia tidak tawar hati. Saudara, secara manusiawi harusnya dia tawar hati. Istilah tawar hati itu bisa berarti hilang semangat. Itu paling umum kita alami. Kalau ada tekanan, ada kesulitan, ada penderitaan, ada aniaya, lingkungan yang tidak bersahabat, yang mencemooh, mencaci maki kita. Dan pada pihak lain kita juga lemah, fisik kita juga nggak kuat. Saudara, jelas gampang kita hilang semangat. Tawar hati juga bisa berarti menyerah kepada yang jahat. Ya, walaupun kita tahu kita nggak boleh menyerah pada yang jahat, tapi ada satu kondisi tertentu akhirnya kita, ya sudahlah, kita menyerah untuk berbuat baik. Di dalam kebaikan kita tahu kita harus berjuang, tapi sampai satu titik kita rasanya udah nggak mampu lagi. Kita tahu menyerah salah, nggak boleh, tapi kita merasa nggak kuat, kita akhirnya, ya udahlah saya menyerah. Walaupun kita tahu akhirnya yang jahat itu menang. Tapi kita nggak kuat, kita bilang, ya udahlah saya menyerah. Tapi Paulus tidak. Dia mengatakan saya tidak tawar hati. Tidak hilang semangat. Tidak menyerah. Tawar hati itu juga kalau diterjemahkan lebih ekstrem lagi bisa berarti pengecut. Nggak enak kata-kata ini saudara.
Ya, tidak semua kita, bahkan semua dari kita barangkali kita tidak ingin jadi orang pengecut. Tetapi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang kadang-kadang membuat kita bilang, udahlah nggak apa-apa kalau saya dicap pengecut, karena memang udah saya nggak kuat, saya nggak berani, saya nggak mampu. Paulus mengatakan kami tidak tawar hati. Itu bisa berarti kami tidak mau jadi pengecut. Saudara sekalian, ini perjuangan yang luar biasa. Perjuangan yang jelas tidak mudah. Kondisi di luar, tekanan, penganiayaan, kesulitan, mendatangkan penderitaan. Di dalam, dia sendiri sadar dia lemah, bahkan kayak bejana tanah liat. Bahkan tubuh fisiknya lemah. Bukan yang lagi umur-umur prima dan bugar. Tapi ini satu hal. Dia tidak menyerah. Dia tidak tawar hati. Dan itu dia tegaskan 2 kali. Kami tidak tawar hati. Kami tidak hilang semangat. Kami tidak menyerah. Dan kami tidak mau berlaku seperti pengecut. Kata-kata ini jelas sangat mengetok kita. Mengetok saya. Saya percaya kalau kita baca dengan tulus, kita pun sadar kondisi kita saat ini sering kali membuat orang bisa menyerah. Tapi Paulus mengatakan kami tidak menyerah. Lantas pertanyaannya adalah, mengapa dia tidak menyerah? Bukankah kondisi di luar, kondisi dalam sepertinya cukup menjadi alasan buat dia menyerah? Mengapa Paulus tidak menyerah? Apa penyebabnya? Apa penyebabnya Paulus tidak menyerah? Bukankah dia bejana tanah liat? Bagaimana mungkin dihempaskan? Dia tidak menyerah. Bagaimana mungkin dijepit? Dia tidak menyerah. Bukankah dia tanah liat? Bukankah tubuhnya lemah? Bagaimana dia tetap melakukan perjalanan-perjalanan yang sulit? Bagaimana dia dipukul, dianiaya, dia tidak menyerah? Saudara sekalian, Paulus kemudian mengatakan apa penyebabnya? Apa alasannya? Apa dasarnya dia tidak menyerah? Dia ingin menegaskan itu bukan dari diri saya sendiri. Bukan kekuatan alamiah saya. Bukan dari Paulus sendiri. Maka kemudian dia tegaskan dasarnya apa, penyebabnya apa. Ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saya ulang. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, ini satu pengalaman hidup yang begitu luar biasa. Paulus mengatakan dia menyatu dengan Yesus. Ini union with Christ. Ini adalah kehidupan yang menyatu dengan Kristus. Bukan sekedar hanya mengikut, tapi menyatu dengan Kristus. Ini betul-betul satu hubungan yang intim dengan Kristus. Mengalami kuasa di dalam kehidupan Yesus. Dia menyatu dengan Yesus, menyatu dalam hal apa? Dia mengatakan dia mati bersama Kristus. Dia sudah mengalami kematian Kristus. Dan kematian itu ada dalam tubuhnya. Saudara tahu kalau orang yang sudah mengalami kematian, atau kalau dalam bahasa yang lebih populer, kalau orang yang sudah pernah mengalami, sudah sampai begitu rendah, sampai pada titik dia akan mati, setelah itu mungkin dia tidak pernah takut apapun lagi. Dia sudah mati bersama Kristus. Dia tidak takut apapun lagi. Kira-kira seperti itu. Tapi lebih dari itu bukan hanya soal pengalaman dia sudah mati bersama Kristus. Bukan hanya pengalaman dia membawa kematian Kristus dalam dirinya. Tetapi kalau engkau bersatu dengan Kristus, engkau bukan hanya bersatu dengan kematian Kristus. Engkau juga bersatu dengan kebangkitan dan kehidupan Kristus. Itu yang Paulus katakan. Supaya kehidupan Kristus menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bukan hanya ucapan bibir, tapi nyata. Kehidupan Kristus mengalir dalam dirinya. Kebangkitan Kristus, kuasa kehidupan Kristus yang mengalahkan maut, yang mengalahkan kematian, yang mengalahkan berbagai aniaya, yang mengalahkan berbagai tekanan. Kristus bangkit. Kristus punya kuasa untuk mengalahkan semua tekanan. Dan kuasa itu hidup dalam diri Paulus. Itu yang Paulus ingin katakan sebagai dasarnya. Dia sendiri lemah. Dia sendiri mudah pecah. Tekanan-tekanan di luar begitu kuat. Oh, kalau berdasarkan dirinya sendiri dia pasti gak kuat. Tapi dia mengatakan apa? Bukan aku. Tapi Kristus yang hidup di dalamku. Itu yang sering kali dia katakan. Aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup. Kristus yang hidup di dalamku. Paulus tetap ada.
Tapi dia tidak lagi menjalani kehidupan secara alamiah hanya berdasarkan Paulusnya. Berdasarkan pikiran Paulus, berdasarkan kesehatan Paulus, kekuatan Paulus. Bukan. Tapi berdasarkan kuat kuasa Kristus yang ada di dalam dirinya. Dan kuat kuasa itu dia alami. Karena hidup dia betul-betul hidup yang menyatu dengan Kristus. Kristus yang menyatu dengan dirinya. Roh Kudus yang membawa Kristus datang kepadanya. Roh Kudus yang menanamkan itu dalam kehidupan Paulus. Dan Paulus belajar untuk taat. Untuk menyatu dengan Kristus. Ikut Kristus, menyatu dengan Kristus. Paulus belajar untuk taat setiap hari. Dia ingin hidup di dalam Kristus. Di dalam Roh Kudusnya, di dalam firman-Nya. Dan itu menjadi kekuatan buat dia. Dia sudah mati bersama Kristus. Karena itulah kematian itu dibawa. Tetapi bukan hanya kematian itu dibawa. Kebangkitan dan kuasa kehidupan Yesus. Itu juga nyata di dalam tubuhnya. Tubuh fisiknya lemah, betul. Kalau hanya berdasarkan dirinya dia mudah pecah, itu betul. Tapi sekarang yang mengalir, yang nyata, itu adalah kuasa Kristus. Saudara-saudari sekalian, biarlah kita boleh mengalami hal ini dalam kehidupan kita. Memang betul, hidup ini penuh dengan tekanan. Juga betul, kalau kita sendiri kita adalah orang yang lemah. Tapi dari awal kita hidup sebagai orang Kristen, kita diajar bahwa hidup kita tidak boleh kita hidupi berdasarkan diri kita sendiri. Berdasarkan pikiran kita, kemauan kita, kekuatan kita, kesehatan kita, keuangan kita. Nah, itu bisa hancur, bisa rusak. Dan hari-hari inilah membuktikan bahwa apa yang dulu kita pegang dengan kokoh ternyata mudah sekali hilang. Dulu kita bergerak begitu bebas, sekarang kebebasan itu diambil dari kita. Ya, dulu mungkin bisnis kita lancar, sekarang penuh dengan kesulitan. Dulu kita sehat, sekarang kita merasa banyak sakit penyakit terjadi. Ya, dan saudara kita tentu juga sangat prihatin, kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang terjangkit COVID-19 ini. Dan mereka bisa menceritakan betapa ngerinya, ketakutan akan hal-hal yang seperti itu. Memang saudara tekanan-tekanan itu banyak. Tapi kalau kita punya Kristus dalam diri kita, kalau kita punya pengalaman dengan Kristus real di dalam hidup kita bahwa kuasanya mengalir, kasih karunia-Nya mengalir, kehidupannya mengalir dalam diri kita. Saya percaya ini juga bisa menjadi dasar kita untuk bangkit, untuk tidak tawar hati, untuk tidak menyerah. Saudara, itu ada dalam hidup Paulus. Saya percaya itu ada dalam hidup kita. Dan kita harus beri kesempatan Roh Kudus untuk bekerja dengan lebih ajaib lagi di tengah-tengah kita. Justru dalam tekanan-tekanan ini, kita harus lebih lagi memberi ruang kepada Roh Kudus bekerja, beri ruang kepada kuat kuasa Kristus bekerja, ruang kepada firman Tuhan untuk bekerja di dalam diri kita. Dan itu dasarnya, itu penyebabnya mengapa Paulus tidak menyerah. Mengapa dia bisa bangkit dari tekanan. Dan kita bisa melihat hasilnya, saudara. Apa hasilnya? Dari dia mengalami kebangkitan Kristus, kuasa kehidupan Yesus. Dia mati bersama Kristus, kematian Kristus itu selalu ada dalam tubuhnya. Tapi kuat kuasa kebangkitan Kristus itu juga selalu bersama dengan dia. Apa hasilnya ketika dia mengalami kuat kuasa Kristus itu? Dia mengatakan, saudara sekalian, kalau kita baca tadi, ya, dia memang saya bejana tanah liat. Tapi bejana tanah liat yang hidup dengan kuasa Allah. Bejana tanah liat yang hidup, yang dilapisi, yang dilindungi, yang diresapi oleh kuat kuasa Allah. Itu dia tulis di ayat 7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Saya perhatikan, kekuatan yang melimpah-limpah, kekuatan yang luber. Artinya, bejana tanah liat sekali dihempaskan mestinya pecah. At least retak. Bahkan umumnya akan pecah. Bahkan pecahnya bisa sampai berantakan. Tapi dia mengatakan dia ada kekuatan yang melimpah. Artinya bukan hanya sekali dihempas kemudian tidak pecah. Hanya sekali, enggak. Dihempaskan kedua kali, ketiga kali, keempat kali pun tidak pecah. Tidak hancur. Kekuatan dari mana? Oh, jelas bukan kekuatan dari tanah liat itu. Tapi kekuatan kuasa Allah. Kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Bukan dari diri kami. Ketika dia memegang Kristus, dia taat kepada Kristus. Ketika Kristus hidup dalam dirinya, kuasa Kristus mengalir. Dia tahu betul, itulah kekuatan Allah. Saudara, istilah kuat kuasa
itu bahasa Yunaninya dunamis. Kemudian kita punya kata dinamis. Dinamis itu orang yang gesit, orang yang bergerak, orang yang bekerja. Saudara, biasanya tekanan, kekhawatiran, sakit penyakit, penderitaan bisa membuat orang lumpuh. Bahkan mungkin betul-betul secara hurufiah lumpuh, badan tidak bisa bergerak. Tapi biasa secara pikiran, secara mental lumpuh. Dengan lumpuh, pasif, tidak bisa bergerak. Habis akal, putus asa, tidak tahu mau ngapain lagi. Tapi Paulus mengatakan dia masih bisa dinamis. Karena ada dunamis dari Allah. Bisa dinamis, bisa gesit, bisa berkarya, bisa bekerja, bisa kreatif karena ada kuasa Allah. Dunamis yang dari Allah membuat hidup menjadi dinamis. Paulus bejana tanah liat, tapi kuasa Allah yang bekerja dalam tanah liat itu. Mengalir, yang meresapi tanah liat itu sehingga dia bisa menjadi kuat. Itu hasilnya. Yang kedua hasilnya apa saudara? Dia mengatakan karena kuasa Allah itulah dia bisa selalu bangkit lagi. Bangkit lagi, bangkit lagi. Itu ditulis di pasal 4 tadi yang kita baca ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Dia mengatakan begini. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Ya, ditindas, tapi tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Saudara perhatikan istilah-istilah itu. Tidak terjepit, tidak putus asa, tidak ditinggalkan sendirian, tidak binasa. Itu istilah-istilah untuk mengatakan dia bounce back. Dia bangkit lagi. Dia melawan balik, kira-kira seperti itu. Bahkan istilah yang terakhir, ya, kami dihempaskan namun tidak binasa. Itu seperti istilah orang main tinju. Ada yang dipukul, jatuh ke lantai. Kalau dipukulnya terlalu keras, kalau orang yang dipukul itu lemah, maka dia akan KO, knock out, kalah KO. Tapi Paulus mengatakan, aku dipukul jatuh ke lantai, aku bangkit lagi. Jadi tidak KO. Tidak KO. Saudara sekalian, istilah kami ditindas, tapi tidak terjepit. Itu juga istilah yang bagus. Ditindas, itu kayak ruangan yang menyempit. Tapi Paulus mengatakan, aku tidak terjepit. Artinya walaupun ruangan menyempit, tekanan-tekanan semakin banyak, tapi dia masih bisa bernafas dengan lega. Itu tidak terjepit, bernafas dengan lega. Udaranya tidak berkurang. Dia masih bisa bernafas dengan lega. Ya. Otaknya, pikirannya masih bisa berpikir secara waras. Kalau orang terjepit biasanya dan kemudian tidak ada oksigen di udara dan semakin panik, tidak bisa berpikir jernih lagi. Paulus mengatakan dia masih bisa bernafas lega, dia masih bisa berpikir jernih. Kayaknya habis akal, tapi tidak putus asa. Artinya tidak betul, walaupun dia habis akal, tidak betul semua pintu tertutup, semua jalan tertutup. Masih ada, jadi tidak putus asa. Dia dianiaya, betul dia disakiti, dipukul. Tapi dia mengatakan, dia tidak pernah merasa dia sendirian. Bukan saja ada sahabat-sahabat di sekitaran dia. Tapi dia tahu di sebelah kiri kanannya ada Allah Tritunggal, kuat kuasa. Allah bersama dengan dia. Tidak sendirian. Saudara, kalau orang menderita dan menderita sendirian, itu biasanya jauh lebih sakit, jauh lebih perih, jauh lebih cepat menyerah. Tapi kalau dia menderita, dia dapat tekanan, tapi ada orang ikut menopang. Dia tahu ada orang menopang di kiri kanannya. Jauh lebih bersemangat untuk dia bangkit lagi. Itu hasilnya. Yang ketiga, saudara, hasilnya apa? Paulus bahkan mengatakan, walaupun ada tekanan, ada kesulitan, dia justru mengalami karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, karena ada kuasa Kristus yang bekerja dalam dirinya. Dia justru merasa itu kesempatan buat dia secara rohani semakin segar. Diperbaharui terus-menerus. Pasal 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. So, lihat gambarannya. Manusia fisik memang kita nggak bisa lawan lah. Ya, umur bertambah, badan menjadi lebih capek,
lebih cepat letih, ya mungkin sakit penyakit lebih mudah terjangkit ke kita. Tapi dia mengatakan ada satu hal yang tidak sama hukumnya. Kalau tubuh merosot, bukan berarti batinnya, rohaninya, mentalnya merosot. Bahkan dia mengatakan diperbaharui. Artinya dipermudah, dipersegar, diperkuat dari sehari ke sehari. Itulah kuasa Roh Kudus dan kuasa firman yang dia dapatkan yang memperbaharui dirinya. Itulah kasih karunia Tuhan yang selalu baru setiap hari, menyegarkan dia, menguatkan dia. Dan itu yang membuat dia bisa dinamis besok paginya. Malam ini ada hal-hal yang berat, tapi dia disegarkan. Dia kuat kembali besok. Ini satu pengalaman yang indah, saudara. Tekanan-tekanan itu di dalamnya dia justru belajar kesetiaan Allah, belajar kasih karunia Allah, belajar mengalami kuat kuasa Allah. Dan justru dengan itu dia semakin diperbaharui. Bukan menjadi semakin bersungut-sungut, ngomel-ngomel, tapi justru secara rohani dia menjadi semakin segar. Ini jelas-jelas suatu pelajaran yang baik sekali buat kita. Saudara, seringkali ketika kita lemah secara fisik, kalau ada tekanan-tekanan luar semakin banyak, kalau kita mengalami penurunan secara ekonomi, seringkali imbasnya bisa langsung kepada rohani kita. Kita menjadi putus asa, kita tidak lagi sungguh-sungguh melayani Tuhan, kita tidak sungguh-sungguh lagi setia taat kepada Tuhan, kita saat teduh juga sudah semakin berkurang, doa semakin berkurang, yang memperhatikan orang lain juga semakin berkurang, karena kita pikir, kita sendiri juga banyak masalah. Jadi dengan demikian rohani kita semakin kecil, semakin tidak segar, semakin tidak dinamis lagi. Mari kita belajar ini. Dari sini kita belajar bagaimana terus bisa justru semakin diperbaharui, semakin disegarkan, semakin dikuatkan. Dan terakhir saudara, kalau kita lihat apa hasilnya buat Paulus. Paulus mengatakan bahkan dengan dia ada keterjepitan, dengan ada kesulitan, dengan ada masalah. Dan di mana kuasa Roh Kudus bekerja, kuasa Kristus bekerja, kuasa Allah bekerja dalam dirinya. Dan satu hal yang semakin dia bisa dapatkan, yaitu pengharapan ke depan. Pengharapan ke depan, pengharapan yang semakin kuat. 2 Korintus 4 ayat 17 dan 18 mengatakan, saya kutip dari ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan yang dia alami jelas tidak ringan. Tapi ketika dibandingkan dengan pengharapan kekal, kemuliaan kekal yang ada di depan, dia merasa itu ringan. Bahkan kemudian dia mengatakan penderitaan ringan saat ini mengerjakan bagi kami. Istilah mengerjakan ini sebenarnya punya arti mempersiapkan bagi kami. Jadi penderitaan, tekanan, kesulitan yang dia alami saat ini sebenarnya bahkan menyiapkan bagi dia untuk kemuliaan kekal yang ada di depan, yang dia tahu melebihi segala sesuatu, lebih besar daripada penderitaan yang dia alami saat ini. Saudara sekalian, kalau hidup nyaman, kalau hidup nikmat, kalau hidup selalu berkelimpahan kekayaan, harta benda, kesehatan, bisa terjadi kita melupakan pengharapan ke depan. Kita terlalu enjoy dengan apa yang ada di saat ini. Tentu kita tidak ingin menderita, kita tidak ingin ada tekanan, kita tidak ingin ada kesulitan. Kita inginnya kalau bisa kita bebas dari semua itu. Tapi dunia ini dunia yang jahat, dunia yang buruk, dunia yang penuh dengan masalah. Kita selalu dapat tekanan, kita selalu ada masalah. Saudara sekalian, karena itulah maka kita bisa belajar dalam tekanan-tekanan itu. Di dalam tekanan-tekanan seperti itu justru bisa mengarahkan kita melihat ke depan. Mengkuatkan pengharapan kita untuk melihat kepada kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kalau kita melihat kesulitan kita saat ini, kita tidak bisa melarikan diri darinya. Tapi bisa mendorong kita untuk melihat kepada pengharapan hidup kekal yang Tuhan berikan kepada kita. Karena itu saudara-saudari sekalian, jikalau hari ini kita ada tekanan, mari saudara kita lebih mendekatkan diri kepada Yesus. Mari kita lebih menyatu dengan Yesus. Mari kita lebih lagi taat kepada Tuhan Yesus. Mari kita terus berdoa, meminta kuat kuasa Roh Kudus, kuat kuasa Allah mengalir di dalam diri kita. Sehingga kemudian kita tahu bahwa dengan kuat kuasa itu, dengan kuasa kebangkitan Kristus itu, kita menjadi hidup lebih dinamis, lebih kuat, lebih kokoh. Bahkan kerohanian kita bisa lebih disegarkan.
Bahkan sekalipun kita mengalami suatu pukulan yang bisa menjatuhkan kita, kita bisa bangkit lagi. Kita bisa bangkit lagi. Bahkan bisa membuat pengharapan kita ke depan lebih kokoh. Karena kita tahu kita tidak bisa bersandar kepada apa yang ada sekarang. Kita tidak bisa bersandar kepada kesehatan kita, ekonomi kita. Kita tidak bisa bersandar dengan kondisi-kondisi. Jadi pengharapan kekal kita. Saudara sekalian, sebagai penutup, sekali lagi saya ingin mengutip ayat yang tadi saya sudah bacakan. 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara, inilah rahasianya untuk kita bangkit dari tekanan. Inilah rahasianya untuk bangun lagi dengan kesegaran kekuatan yang dari Tuhan. Walaupun ada masalah, ada kesulitan, ada tekanan, kita bangun lagi. Karena ada kuasa kebangkitan Kristus, ada kehidupan Kristus yang mengalir dalam diri kita, yang memberikan kita kekuatan dan kuat kuasa. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, biarlah firman-Mu terus boleh bekerja untuk kami. Biarlah firman-Mu boleh terus mengingatkan kami. Biarlah firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus masuk ke dalam diri kami, meneguhkan kami dan menguatkan kami di dalam kondisi kami pada hari-hari ini yang penuh dengan kesulitan dan tekanan. Bapa, kami berdoa COVID ini cepat berlalu. Kami berdoa obat, vaksin segera bisa ditemukan. Tapi kami juga sadar Tuhan, memang banyak sekali tekanan. Kalau bukan COVID ini, mungkin ada hal-hal lain lagi. Ada berbagai masalah-masalah lain lagi yang terjadi. Dan karena itu Tuhan, kami tidak hanya meminta kesulitan itu diambil daripada kami. Tapi kami meminta, kami punya kuat kuasa, kami punya dinamika, kami punya dunamis untuk menghadapi kesulitan-kesulitan ini. Bahkan kami bisa bangkit lagi, bangkit lagi, bangkit lagi. Tuhan, kami serahkan diri kami ke tangan Tuhan. Jagalah jemaat-Mu pada hari-hari ini. Mungkin ada yang sedang sakit. Tuhan, Kau teguhkan, kuatkan mereka, bahkan sembuhkan mereka. Mungkin ada yang mengalami ekonomi yang turun, bahkan turun sangat drastis. Tuhan, kasihanilah mereka, cukupkan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Bahkan ada yang punya bisnis sudah pada ambang bangkrut, kasihanilah mereka, tolonglah mereka Tuhan, bangunkan mereka, bisnis mereka. Tapi lebih dari itu, berilah kekuatan mereka Tuhan untuk tidak menyerah, untuk terus bersandar kepada Tuhan, dan untuk terus berjuang dalam bisnis usaha mereka. Dan banyak saudara-saudari lain yang mengalami tekanan di rumah tangga. Karena anak-anak belajar rumah, orang tua bekerja dari rumah, dan rumah menjadi begitu sumpek dan banyak tekanan terjadi. Bapa kami yang di sorga, kasihanilah mereka. Berilah mereka kelegaan. Walaupun rumah terasa menjadi begitu sempit, tapi mereka masih bisa bernafas lega. Mereka merasa justru ada sukacita, ada kebahagiaan di dalamnya. Ada kekuatan, ada dinamika yang dari Tuhan untuk mereka. Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu, kami mohon Tuhan menjaga dan memelihara kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Dan saya yakin, saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tiba saatnya bagi kita, setiap kita untuk boleh mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Kita ingin memberikan persembahan. Mari kita angkat satu pujian. Ku ada sebab anugerah Tuhan. Kita mau angkat pujian ini sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan. Dan respon kita terhadap firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama kita mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada hanya karena kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih,
untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kekuatan baru yang Engkau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saya undang kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Terima kasih. Kita katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kasih Tuhan yang begitu besar bagi hidup kami. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, hanya anugerah-Mu buat hidup kami sekarang, buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, ku kan memuji-Mu selamanya. Ya Yesus, selama-lamanya ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Amin Tuhan. Bapak terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami Tuhan. Tuhan kalau kami boleh ada sampai pada hari ini Tuhan, kami yakin dan kami percaya itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Itu semua hanya karena kasih Tuhan. Terima kasih Yesus kalau pada hari ini juga kami boleh memberikan persembahan kami Tuhan. Biar Tuhan Kau boleh berkati Tuhan persembahan kami ini Tuhan. Biar Tuhan kami bisa mempersembahkan ini Bapak untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biar Tuhan setiap persembahan ini Bapak Kau pakai Tuhan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ada begitu banyak bidang pelayanan Bapak yang bisa kami jadikan berkat Bapak. Biar Tuhan Kau boleh pakai persembahan ini Tuhan untuk boleh menjadi berkat Bapak bagi banyak orang. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kita mau sama-sama kita juga berdoa untuk doa syafaat kita. Kalau kita lihat berita Bapak Ibu terkadang kita membuat kita takut. Kasus COVID terus bertambah di negara kita. Tapi biar Tuhan, kita boleh terus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Manusia bisa takut, tapi kita bisa terus mengandalkan Tuhan. Mungkin kita bisa khawatir Bapak Ibu, tapi biar kita boleh terus berserah hanya kepada Tuhan saja. Dan Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kedamaian dalam setiap kehidupan kita. Dan Tuhan yang sama juga bisa memberkati, Tuhan yang sama juga bisa memakai setiap pemerintah yang ada di tempat di negara kami ini untuk boleh memberikan solusi-solusi yang baik untuk semakin mengurangi kasus COVID di negara kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap kami Tuhan, anak-anak Tuhan di tempat ini. Untuk boleh terlibat aktif dalam mengurangi, memutus rantai penyebaran COVID ini dengan selalu menggunakan masker dalam setiap kehidupan kami. Dalam setiap aktivitas, dalam setiap kegiatan, biarlah kami boleh terus menjalankan protokol-protokol kesehatan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap majelis di tempat ini Bapak untuk boleh menyusun Bapak program pelayanan di dalam tahun 2021. Biar kiranya Kau boleh Tuhan, Kau boleh pimpin Tuhan. Bapak Pendeta Francis Lai sebagai gembala sidang Bapak untuk boleh memimpin Tuhan, untuk boleh Kau berikan hikmat Bapak, untuk boleh menyusun setiap program Bapak yang baik Tuhan bagi gereja kami di tempat ini bersama-sama dengan setiap majelis. Dan biar Tuhan setiap program yang Bapak yang boleh kami susun ini Tuhan, itu bisa mencerminkan Tuhan Bapak. Itu bisa menjadi berkat bagi setiap jemaat dan nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan, kami serahkan setiap doa-doa kami Tuhan ke dalam tangan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Doksologi dan doa berkat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Francis Lai. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber
Saudara yang terkasih, hari ini kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Jadilah kuat untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam kesetiaan kita, di dalam setiap kondisi apapun juga. Karena kita percaya bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah. Mari saudara arahkan hati kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih anugerah keselamatan pertolongan dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa yang tak berkesudahan, persekutuan penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus tinggal menyertai di dalam kehidupan saudara, keluarga saudara, pekerjaan, pelayanan saudara mulai hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh. Shalom saudara, mohon waktunya untuk kita tidak beranjak dulu. Ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Kami hamba Tuhan, majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari hambanya, Bapak Pendeta Andreas Himawan. Pendeta Andreas Himawan adalah dosen pengajar dari Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung. Baik saudara, berkaitan dengan ini kita akan melihat sebentar cuplikan video publikasi dari STT Amanat Agung. Shalom. Salam sejahtera untuk saudara-saudari sekalian, Jemaat Gereja Kristen Kalem Kudus Kosambi Baru. Pada hari ini kami ingin berterima kasih kepada Gereja Kristen Kalem Kudus Kosambi, berterima kasih kepada para gembala, kepada majelis yang sudah menerima STT Amanat Agung untuk boleh melakukan Minggu STT Amanat Agung. Kami berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Melalui Minggu STT Amanat Agung ini, kami akan memutarkan satu video perkenalan tentang STT Amanat Agung. Mungkin ada saudara-saudari yang sudah kenal, sudah tahu STT Amanat Agung, tapi mungkin juga banyak yang belum tahu. Melalui video ini kami ingin sedikit memperkenalkan STT Amanat Agung. Dan kami berharap dengan mengenal, Bapak Ibu boleh ikut mendukung STT Amanat Agung, boleh ikut mendoakan, boleh membantu dalam perkembangan pelayanan STT Amanat Agung, mempersembahkan keuangan, dan bahkan yang lebih penting lagi adalah Bapak Ibu boleh mengutus orang-orang untuk studi teologi di STT Amanat Agung. Karena STT Amanat Agung adalah sekolah yang khusus mempersiapkan hamba-hamba Tuhan untuk melayani di Indonesia pada zaman ini. Karena itu, teruslah mendukung, teruslah mendoakan untuk pelayanan STT Amanat Agung. Terima kasih banyak untuk dukungan Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati. STT Amanat Agung ini didirikan dengan visi yang jelas, yaitu menjadi sekolah tinggi teologi unggulan dalam penyelenggaraan pendidikan untuk pelayanan yang relevan bagi gereja dan masyarakat Indonesia. Saya memilih STTAA sebagai tempat untuk menjawab panggilan Tuhan karena ada dua alasan. Yang pertama, karena hamba-hamba Tuhan di gereja kami kebanyakan adalah alumni lulusan dari STT Amanat Agung. Yang kedua, karena hamba-hamba Tuhan yang saya kenal ini, mereka mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi. Pola pendidikan di STT Amanat Agung itu menekankan integrasi atau keterhubungan antara konten belajar dengan kehidupan mahasiswa, antara dosen dengan mata kuliah yang diampunya.
Bahkan proses pembelajaran di kelas itu terhubung juga dengan proses pembelajaran yang dilakukan di luar kelas. Pembentukan karakter di tempat ini sangat menarik karena kami punya persahabatan, kami punya persekutuan angkatan, kami punya family group. Kita mencoba untuk membentuk mahasiswa kita menjadi seorang scholar, menjadi seorang teolog. Dan karenanya di dalam proses pembelajaran yang terjadi selama beberapa tahun ini, mahasiswa diajar bagaimana mengembangkan keilmuan di dalam ilmu teologi dengan baik. Karena itu, profil lulusan kita mengharapkan adalah hamba-hamba Tuhan yang bukan hanya paham mengenai ilmu teologi, tetapi juga hamba-hamba Tuhan yang mempunyai karakter yang baik, yang mempunyai spiritualitas yang matang dan dewasa. Salah satu kekuatan STT Amanat Agung adalah concern kami yang sangat besar terhadap kaum muda. Untuk itu tahun 2012 kami membangun satu pusat studi yang kami sebut PSPPKM, yaitu Pusat Studi dan Pengembangan Pelayanan Kaum Muda. Kami memiliki keyakinan bahwa kaum muda adalah kekuatan yang sangat besar di dalam menjalankan roda pelayanan gereja. Karena itu PSPPKM selama ini telah melakukan berbagai penelitian tentang pelayanan kaum muda di berbagai gereja yang kemudian kami tuangkan di dalam simposium yang secara konsisten telah kami lakukan setiap tahun. Dan juga kami tuangkan dalam berbagai bentuk literatur termasuk jurnal Youth Ministry yang dapat membangun dan menolong youth worker di Indonesia untuk semakin berkembang. Perpustakaan STT Amanat Agung dikenal dengan koleksi bukunya yang cukup masif. Dan itu sangat menunjang untuk kita untuk bisa studi dengan maksimal, dengan baik di sini. Selain perpustakaan, STT Amanat Agung juga diperlengkapi dengan ruang kelas yang memadai, di mana mahasiswa dapat menjalin kegiatan belajar mengajar dengan dosen dengan lebih baik, dengan fasilitas multimedia yang menunjang. Selain itu, STT Amanat Agung juga menyediakan kapel dan ruang doa untuk menyediakan kesempatan bagi kami meluangkan waktu secara pribadi dengan Tuhan. Fasilitas lainnya yang menunjang kami selama kami berstudi di tempat ini adalah fasilitas olahraga dan gym yang menolong kami untuk tetap fit dalam kami menjalani berbagai proses perkuliahan di tempat ini. Saya memiliki rencana untuk bergabung di dalam lembaga misi, di mana melalui lembaga misi tersebut saya berharap saya bisa membantu memberitakan Injil ke pedalaman-pedalaman, atau saya bisa menggunakan akademik saya untuk membantu hamba-hamba Tuhan di pedalaman yang masih kurang di dalam akademiknya. STT Amanat Agung telah berusia 20 tahun. Telah banyak hal yang telah dicapai, namun masih banyak mimpi yang harus dikejar. Karena itu kami harus terus berbenah diri, meningkatkan mutu dan kualitas sekolah ini menjadi sekolah yang tanggap terhadap berbagai perubahan zaman, sehingga dapat menghasilkan lulusan-lulusan yang sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi masyarakat dan gereja-gereja di Indonesia. Saudara, minggu depan kita masih tetap beribadah secara live streaming. Kami mengharapkan kita semua tetap setia di dalam mengikuti ibadah. Dan minggu depan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Rudi Indra Kusuma. Kita bisa tetap mengikuti ibadah pada minggu depan pada pukul 8 pagi. Saudara, persekutuan virtual Komisi Wanita hari Jumat akan diadakan, ya, yaitu pada tanggal 20 November pada pukul 19.30. Oleh karena itu kami mengundang para kaum ibu bisa mengikuti secara virtual, ya, di hari Jumat jam 19.30. Ya, ingat waktunya, ibu-ibu, ya, untuk kita bisa bersama-sama bersekutu. Dan saudara diingatkan juga setiap hari Rabu malam kita ada
persekutuan doa, sharing dan doa. Oleh karena itu kami mengharapkan kita semua bisa ikut bersama-sama di dalam sharing dan doa. Waktunya hanya 1 jam ya, 19.30, namun jam 7 malam, pukul 19 kita sudah bisa bergabung untuk kita berbincang-bincang. Dan yang terakhir, saudara diingatkan untuk para hamba Tuhan dan majelis, siang hari ini pada pukul 13 akan diadakan rapat majelis secara virtual. Oleh karena itu, semua rekan hamba Tuhan dan majelis bisa mengikutinya. Baik saudara, selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, dan tetap bersama dengan Tuhan, dan tetap setia di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati.